Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang keutamaan istighfar nggih. Kemarin sudah sampai nomor 8, seingat saya, ke-9 nggih. Keburukan-keburukannya atau dosa-dosanya diganti menjadi kebaikan dan memperberat timbangan kebaikannya pada hari kiamat kelak. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat yang sebelumnya Al-Quran menceritakan bahwasanya orang-orang yang berdosa yang tidak bertobat berada di neraka dalam keadaan hina kecuali mantaba, orang yang mau bertobat wa amana dan beramal saleh. Dia membuktikan dia beriman wa amila salihah dan beramal saleh, wa amila amalan salihah, faulaika yubadilullah, maka mereka itulah Allah akan mengganti sayyi'atihim, keburukan-keburukan mereka, hasanat dengan kebaikan. Dosa-dosanya diganti dengan pahala. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada siapapun yang mau bertobat, beristighfar, maka Allah pasti akan menerima taubat dan istighfarnya. Ketika taubat istighfarnya betul-betul dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan sebenarnya, bukan hanya sekedar taubat di mulut, tetapi dibuktikan dengan amal soleh. Dia menyatakan beriman, tapi imannya harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau dia hanya mengatakan beriman tapi tidak beramal saleh, nah itu berarti taubatnya kemungkinan belum sebenarnya. Dia bertobat hanya di lisan tetapi hatinya belum, karena belum dibuktikan dengan amal saleh. Nah, maka ayatnya menyatakan barang siapa, kecuali siapa saja yang mau bertobat. Nah, apa bukti taubatnya? Dia beriman. Apa bukti imannya? Dia beramal saleh. Nah, ini saling berkaitan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah menceritakan dari Abu Dzar qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah a'lamu, sungguh aku tahu akhir ahli jannah dukhulan jannah, siapa penghuni surga yang paling akhir nanti masuk surga. Wa akhiru ahli nar khurujan minha, dan siapa penghuni neraka yang paling akhir keluarnya. Jadi orang yang beriman tapi banyak dosa masuk neraka dulu. Maka siapapun yang sudah dimasukkan neraka ketika dia punya iman, meskipun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan keluar, akan dikeluarkan, kemudian dimasukkan juga ke surga. Minha, diantaranya rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah,
ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Fayuqalu, kemudian disampaikan, a'ridu alaihi shighara dzunubihi, tampakkanlah kepada mereka dosa-dosa kecilnya. Warfa'u anhu kibaraha, sembunyikan dulu dosa besarnya, dosa kecilnya dulu yang dinampakkan. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi, kemudian dinampakkan kepada mereka dosa-dosa kecilnya. Fayuqalu, kemudian ditanyakan kepadanya, amilta yauma kadza wa kadza, bukankah kamu telah melakukan ini pada hari ini, amalan ini, amalan itu, kadza wa kadza, ini dan itu. Wa amilta yauma kadza wa kadza, dan kamu juga melakukan hal ini pada hari ini, pada hari itu, amalan ini, amalan itu. Fayaqulu na'am, maka orang tadi tidak bisa membantah karena buktinya jelas, dinampakkan videonya, ada CCTV-nya, CCTV Allah yang maha canggih. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari CCTV Allah. Lalu sekarang ada CCTV di mana-mana yang itu menjadi bukti yang tidak bisa dibantah oleh para penjahat, oleh para pencuri. Ketika sudah ada CCTV di pengadilan, ya tentu ya tidak bisa membantah sama sekali. Nah, ibaratnya begitu. Besok di hari kiamat, nah, tentu CCTV Allah lebih canggih. Lalu sekarang yang kadang masih bisa direkayasa oleh penyidik karena mungkin pelaku kejahatannya adalah keluarganya, banyak terjadi rekayasa. Kasus CCTV yang paling populer kemarin ketika kasus Sambu CS itu, awalnya dia menyembunyikan CCTV tapi akhirnya terbongkar juga. Nanti tidak bisa direkayasa, tentu tidak mungkin, tidak ada malaikat yang bisa disuap gitu kan. Fayaqulu na'am, orang tadi mengatakan iya. La yastati'u ayyun kira, ia sama sekali tidak bisa mengingkari, buktinya jelas, tidak bisa mengingkari sama sekali. Wa meskipun, dan dia khawatir, takut min kibari dzunubihi, kalau dosa besarnya dinampakkan, antu radha alaihi, tapi dosa besarnya tidak dinampakkan. Malah dia sendiri kemudian mengaku, fayuqalu lahu, kemudian dinampak, sesungguhnya kepadamu makana kulli sayyi'atin hasanah, bagimu dari amal-amal burukmu sudah diganti dengan kebaikan. Fayaquluna, orang tadi akhirnya malah mengakui, Rabbi qad amiltu asya'a la araha hahuna, wahai ya Allah, aku pernah melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu dosanya, tapi aku kok tidak melihat dinampakkan di sini. Kok tidak dinampakkan. Nah, ini menunjukkan Allah menutup dosanya yang besar, tidak dinampakkan karena dia sudah beristighfar, sudah bertobat. Falakat ra'aitu, kemudian aku Abu Dzar, tadi perawinya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, kata badat nawajiduhu, sehingga nampaklah gigi-gigi beliau tertawa. Setelah menceritakan itu Rasulullah tertawa. Jadi orang malah mengaku akan dosanya yang malah tidak dinampakkan oleh Allah. Dia malah menyatakan telah berbuat ini, telah berbuat itu. Ke-10, menyebabkan terhalangnya azab dunia. Nah ini luar biasa, monggo diresapi betul. Kita baca surat Al-Anfal. Wa makana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim, dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka kaum mukminin, wa anta fihim, selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Di keberadaan Rasulullah waktu itu jaminan Allah tidak akan mengazab
kaum mukminin waktu itu. Maka tidak ada ceritanya kaum muslimin pada zaman sahabat mendapatkan azab. Perang selalu menang kecuali pada perang Uhud. Perang Uhud pun kalahnya juga tidak terlalu fatal, karena pada akhirnya juga bisa menguasai diri. Orang kafir Quraisy pun akhirnya juga pulang, tidak bisa mengalahkan secara total, karena mereka akhirnya juga mulai kewalahan pada akhirnya. Perang Uhud itu tapi termasuk perang yang paling menyedihkan di tentara Islam, tapi itu sebagai pelajaran, karena memang kesalahan pasukan Islam yang tidak disiplin dengan perintah Nabi, yang seharusnya mereka tidak turun dari bukit pemanah, tapi akhirnya mereka turun ketika melihat pasukan musuh mulai kocar kacir, karena mereka tergiur dengan harta rampasan perang. Padahal pesan Rasulullah jangan sekali-kali turun dari atas bukit sehingga perang betul-betul usai. Tapi ternyata sebagian pasukan yang di atas bukit, pasukan pemanah, begitu melihat pasukan kafir Quraisy kocar kacir meninggalkan hartanya, sebagian turun mengambil harta rampasan. Waktu itu yang tinggal di atas bukit tinggal 12 orang. Itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam untuk menelikung pasukan yang tinggal 12, akhirnya dikalahkan. Kemudian bukit yang sangat strategis dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Kemudian kondisi berbalik, yang awalnya umat Islam sudah di atas angin, akhirnya umat Islam terbalik menjadi posisi yang rawan. Akhirnya umat Islam menjadi kacau balau, kondisi sudah sangat gawat, tetapi Rasulullah kemudian membangkitkan semangat lagi, yang akhirnya pasukan Islam juga bisa menguasai keadaan. Jadi kalahnya tidak sampai fatal. Itu jadi Rasulullah pada waktu itu sebagai jaminan kaum muslimin tidak akan mendapatkan azab bencana apapun bentuknya. Yang jelas pada masa itu tidak pernah kaum muslimin mendapatkan satu musibah, satu bencana, kecuali perang tadi. Tetapi Rasulullah sekarang sudah tidak ada, tetapi Allah memberikan jaminan yang lain. Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita kaum muslimin, tetapi Allah memberikan jaminan yang lain. Kita perhatikan ayat berikutnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di sini. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab mereka kaum muslimin selama mereka mau beristighfar. Itu. Di selama kaum muslimin masih banyak yang beristighfar, maka Allah tidak akan mengadab mereka. Mungkin ini terjadi banyaknya bencana di suatu kaum, di suatu tempat. Di sana mungkin minim orang yang mau beristighfar, merasa tidak pernah berbuat dosa, maka dia meninggalkan istighfar. Maka istighfar selalu kita panjatkan, meskipun kita tidak berdosa. Karena yang namanya dosa kadang kita juga tidak tahu, tidak menyadari kalau kita sebetulnya sudah berbuat dosa, tapi kita mungkin tidak sadar. Mungkin kita tidak sadar. Maka beristighfar itu bukan hanya karena kita dosa. Rasulullah tidak pernah berbuat dosa, tapi Rasulullah istighfarnya tidak kurang dari 70 kali kan. Kemarin sudah kita sampaikan hadisnya. Rasulullah kan tidak pernah berbuat dosa, karena Rasulullah orang yang maksum. Toh begitu Rasulullah beristighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Begitu. Maka kita selalu beristighfar kapanpun kita ingat, maka kita panjatkan lafal istighfar. Kemudian terakhir menyebabkan masuk surga. Kita baca aja terjemahnya. Ayat surat At-Tahrim ayat 8. Tidak semuanya kita baca, awalnya saja.
Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Nah ini. Di sini Allah sudah membentengi, mensifati taubatan nasuha. Yang di ayat-ayat sebelumnya perintah taubat tidak ada yang ditambah taubatan nasuha. Ini satu-satunya. Karena ini ayat terakhir. Ayat terakhir yang diakhiri, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini ayat terakhir yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka perintah taubatnya langsung dibatasi, langsung disifati dengan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nasuha secara makna, secara bahasa artinya adalah murni. Ditaubat yang sebenar-benarnya, yang dia tidak akan lagi mengulang dosa yang pernah dikerjakan. Maka dengan itu Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, menghapus dosa-dosamu. Dan akhirnya karena dosanya sudah diampuni, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini pada akhirnya orang yang mau bertobat akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu nggih. Nah jamaah rahimakumullah, itu 11 poin nggih tentang keutamaan orang yang bertaubat. Nah begitu. Nah kemudian berikutnya, karena waktunya tidak panjang ya, ada pertanyaan yang saya kira perlu saya jawab dong ya. Menghadiahkan pahala ya, menghadiahkan pahala kepada orang tua ya. Adakah dalilnya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bisa dengan puasa, sholat yang pahalanya diniatkan untuk orang tua? Nah kalau ini dalilnya tidak ada. Kalau orang tua, seorang anak soleh, maka tidak perlu diniatkan pahalanya untuk orang tua. Karena ayatnya dalam sebuah hadis diriwayatkan. Nah di sini hadis diriwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Ibnu Majah. Imam Nasai nomor sekian, yang ada nomornya ini berarti redaksinya gitu. Karena ada beberapa redaksi, yang redaksi persis seperti ini, yang perawinya saya tulis nomor hadisnya 4376. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah dari jerih payahnya sendiri, dari hasil usahanya sendiri. Apa yang kita makan yang paling baik adalah dari usaha kita sendiri, bukan karena dikasih orang. Nah itu yang kita bekerja dapat upah, kita makan, nah itu berpahala. Kalau hanya dikasih tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita sudah bekerja dengan giat, dapat upah, kemudian kita belikan makanan, nah itu yang berpahala. Maka Rasulullah mengatakan atyaba ma'akala rajulu, sebaik-baiknya yang dimakan seseorang adalah dari hasil upayanya sendiri. Nah, wa inna waladahu, nah di sini poinnya di sini. Wa inna waladahu min kasbihi, dan anak itu adalah termasuk jerih payah orang tua. Itu yang di ketika kita punya anak soleh, dia beramal soleh, maka otomatis orang tua itu sudah mendapat pahala. Orang tua mempunyai anak, pengen anaknya soleh, dia mensekolahkan di pondok pesantren. Nah kalau sudah menyekolahkan ke pondok, berarti memang orang tua kan sangat berharap anaknya menjadi orang yang soleh, kan begitu. Maka ketika dia menjadi anak yang soleh, maka setiap kali anak itu beramal soleh, maka otomatis orang tua itu mendapat pahala. Maka tidak perlu kita membaca Al-Fatihah
pahalanya untuk orang tua, yang itu malah tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Nah kalau orang lain menghadiahkan juga tidak ada dalil. Nah kita baca lengkapnya. Menghadiahkan pahala kepada mayit sampai kah. Nah Ibnu Katsir seorang mufasir yang paling populer, tafsirnya yang paling banyak dikutip oleh generasi mufasir setelahnya. Beliau termasuk yang berfaham Syafi'iyah. Jadi secara fikih beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau ketika menafsirkan di dalam surat An-Najm 38-39, ala taziru waziratu wizra uhra. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Demikian juga seorang manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri. Jadi manusia tidak mendapat pahala kecuali usahanya sendiri. Begitu. Nah maka Ibnu Katsir kemudian menjelaskan, ini ada redaksi Arabnya lengkap, tapi sudah ada terjemahnya seingat saya. Nah sudah ada, yaitu sebagaimana tidak dibebankan dosa kepada orang lain, maka demikian pula seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diupayakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayat tidak akan sampai karena bukan termasuk amal usahanya sendiri dan tidak pula dari hasil upayanya. Ini Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti jenengan baca sendiri kalau kurang yakin ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat An-Najm ayat 38-39. Ini hanya saya kutip saja, karena tafsir Ibnu Katsir juga bisa di-download di Android, gratis. Kalau jenengan saya sudah ada download, saya tinggal copy paste saja. Ini juga dari sini. Kalau ini di laptop saya juga ada. Kalau pengen punya yang di laptop saya sudah punya aplikasinya, tapi kalau di Android tinggal di download saja, ditulis saja Ibnu Katsir, nanti akan keluar di Play Store itu kan. Kalau ditanya biasanya tinggal itu saja dikutip dikirimkan, gampang. Ini termasuk ini. Kalau yang di laptop ada aplikasi tersendiri. Kalau yang di sini tidak bisa dimasukkan di laptop, tapi kalau di laptop ada aplikasi tersendiri. Tafsir Ibnu Katsir lengkap 30 juz. Kalau beli bukunya 300-400 ribuan, tapi kalau mau di komputer gratis gitu kan. Nah saya lanjut. Karena itulah maka Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan hal ini, tidak pula memerintahkan untuk mengerjakannya, juga tidak memberi mereka petunjuk kepadanya, baik melalui nas hadis maupun makna yang tersirat. Tidak ada pun hadis Nabi yang menganjurkan para sahabat untuk menghadiahkan pahala. Bacalah Al-Quran, hadiahnya pahalanya untuk orang tuamu yang sudah meninggal atau sahabatmu yang sudah meninggal. Tidak ada sama sekali. Nah begitu. Seandainya hal ini, bacaan Al-Quran untuk mayat merupakan hal yang baik, tentulah orang-orang sebelum kita, yaitu para sahabat, lebih dahulu mengamalkannya. Ini yang sering dijadikan alasan Ibnu Katsir. Andaikan hal itu baik, mengirimkan pahala itu baik, akan sampai, tentu para sahabat telah lebih dulu mengamalkan sebelum kita. Begitu tuh. Tidak ada pun mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya mengenai amalan, 3 amalan itu. Nah itu istisna, itu pengecualian. Jika anak Adam mati maka habislah amalnya kecuali 3 perkara. Tapi ini juga sebetulnya bukan pengecualian, karena itu memang termasuk amalan
orang tua nggih. Waladin sholih yad'ulah, ini urutannya beda-beda nggih. Ada yang redaksinya sodakotin jariyatin dulu, tapi kalau yang ini yang saya kutip yang waladin soleh dulu, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu kan juga jerih payah orang tua kan. Orang tua berusaha agar anaknya menjadi soleh, disekolahkan di pondok, disuruh ngaji, dikasih biaya untuk sekolah yang lebih baik. Nah itu kan usaha orang tua. Maka ketika dia menjadi anak yang soleh, yang selalu berdoa kepada orang tua, nah itu kan berarti masih usaha orang tua kan. Oh, sodakotin jariyah, sedekah jariyah ini juga usaha sendiri orang itu kan. Sedekah jariyah itu kalau sekarang sering diterjemahkan wakaf, meskipun orangnya meninggal tetapi bendanya masih ada dan masih bermanfaat. Memberi motor untuk urusan panti, ini motor ini untuk keperluan panti asuhan, beli motor untuk keperluan masjid, pokoknya ini diwakafkan untuk masjid. Selama motor itu masih ada, masih bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah ini ilmu, kita mengajarkan ilmu, kita mengajarkan Iqra kepada anak kita akhirnya bisa baca Quran. Maka selama anak itu membaca Al-Quran, maka gurunya yang mengajarkan itu selalu mendapat pahala. Itu usahanya juga, usahanya guru. Nah itulah istimewanya ilmu. Anak yang kita ajar kemudian mengajarkan pada orang lain. Nah ini pahala jariyah, MLM kalau bahasa kita sekarang kan. Pahala MLM itu ya jariyah. Kita mengajarkan kepada murid kita kemudian pandai mengajarkan lagi kepada orang lain, mengajarkan lagi kepada orang lain, kan terus menyebar itu kan. Yang itu kemudian menjadi bisnis MLM yang sekarang gitu kan. Nah itu kalau itu jelas ada dalilnya, ada dalilnya. Ketiga macam ini pada hakikatnya adalah jerih payah yang bersangkutan, bukan jerih payah orang lain, jerih payahnya sendiri, maka pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir. Nah termasuk tadi hadis yang sudah kita baca, anak adalah termasuk jerih payah orang tua. Maka setiap anak berbuat baik, otomatis orang tua mendapatkan pahala, maka mendapatkan anak soleh. Nah tentu sesuatu yang membahagiakan, melihat anak kita soleh, rajin sholat, rajin beribadah, qurrata a'yun dalam bahasa Al-Quran kan, dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sesuatu yang mengenakkan ketika dipandang, penyedap pandangan. Quran surat Furqan akhir-akhir, ayatnya yang berapa tidak apa, tapi itu surat Al-Furqan ayat 3 ayat terakhir, saya ingat saya 3 ayat terakhir dari surat Al-Furqan. Doa sedekah jariyah seperti wakaf dan lain sebagainya. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Athar, dampak dari amalan orang yang sudah mati tadi, selama masih ada bekasnya, dampaknya yang bermanfaat, nah maka itu selalu ditulis. Nah selalu ditulis. Nah, kemudian berikut hadis riwayat, perawinya kehapus itu. Ini perawinya saya ingat saya ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala semisal dengan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita mengajak orang berbuat baik, orang itu kemudian berbuat baik, nah maka ketika orang itu berbuat baik, nah kita juga mendapatkan pahala persis seperti yang dilakukan orang yang sudah kita ajak. Nah begitu. Sementara begitu, karena waktu sudah tinggal 2 menit atau 3 menit lagi berbuka, nah persiapan untuk berbuka. Monggo kalau masih ada pertanyaan, ini masih ada 1 pertanyaan,
tapi waktunya tidak cukup. Insya Allah besok kita jawab. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.